Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salam dan salawat semoga tercurah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amma ba'd. Sebagai muslim, kita berkeyakinan bahwa hidup di dunia itu sementara, pendek dan terbatas. Dunia itu hanyalah tempat bersinggah, bertamu, atau bernaung, yang suatu saat kita akan pergi dari tempat tersebut. Hidup kita di dunia sebentar, tidak akan lama. Semua ada akhirnya, yaitu kematian. Di saat kematian datang menjemput, maka sia-sialah semua yang dimilikinya. Sungguh kematian itu memisahkan manusia dan segala yang dicintainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau, Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami." Quran Surat Al-Anbiya ayat 34-35. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Quran Surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, Muhammad, tidak demikian. Demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan, kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat At-Taghabun ayat ke-7. Hidup di dunia tidaklah abadi dan semu belaka. Keabadian hanya di akhirat kelak. Karenanya, kita harus senantiasa berbuat baik dan memanfaatkan hidup kita semaksimal mungkin. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan kematian menjemput kita. Ibnu Umar pernah berkata, "Jika engkau berada di pagi hari, jangan tunggu sampai petang hari. Jika engkau berada di petang hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang matimu." Apa yang kita tanam sekarang di dunia, pastinya akan kita tuai di akhirat. Menanam kebaikan, pastinya pahala dan kebahagiaan surga menanti kita. Begitu juga sebaliknya, menanam kejahatan dan kemaksiatan, pastinya azab atau neraka yang kita dapatkan. Jika tidak memaksimalkan menanam kebaikan, bagaimana mungkin dapat menuai kebahagiaan? Sebab nanti di alam akhirat, negeri keabadian, hanya ada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Itu semuanya bergantung kepada amalan-amalan kita sekarang di dunia. Sudahkah benar-benar mempersiapkan bekal kita untuk akhirat? Sudah banyakkah kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan di dunia ini? Jangan sampai nanti di akhirat kita menyesal. Karena penyesalan di akhirat tiada manfaatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, 'Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin.'" Quran As-Sajdah ayat 12. Kitab At-Tazkirah fi Ahwal Al-Mauta wa Umur Al-Akhirah
Hasil karya Imam Al-Qurtubi ini akan kita bahas, memaparkan secara jelas dan rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kematian, nikmat dan ajab di alam kubur, alam barzkh, tanda-tanda kiamat, tiupan sangkakala, hari kebangkitan, pengumpulan manusia di padang mahsyar, syafaat, hari perhitungan amal atau hisab, telaga, mizan, as-sirat atau jembatan, serta surga dan neraka. Alhamdulillah, pada kesempatan ini perkenankanlah saya akan menyampaikan sedikit topik sebuah buku yang berjudul At-Tazkirah, yang artinya keindahan menghadapi kematian. Buku ini merupakan hasil terjemahan lengkap dari kitab aslinya yang berjudul At-Tazkirah fi Ahwal Al-Mauta wa Umur Al-Akhirah, karya Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi, nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Far' al-Andalusi Al-Qurtubi, seorang ulama tafsir terkemuka. Beliau wafat pada tahun 671 Hijriah. Demikian informasi singkat terkait buku yang akan saya sampaikan secara lisan, yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi dengan judul At-Tazkirah, keindahan menghadapi kematian. Kita akan lanjut kepada isi pembahasannya yang bertopik bab tentang kematian, larangan mengharapkan mati karena ditimpa cobaan harta maupun kesehatan.